Marah besar Menteri Sosial Risma ngamuk-ngamuk. Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Ibu Risma selama ini dikenal tegas, dan ketegasannya itu acap diekspresikan dengan marah-marah alias ngamuk juga melihat hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Di masa pandemi ini, pemerintah pusat melahirkan banyak program untuk membantu masyarakat. Satu di antaranya ialah bantuan sosial. Maksud dan tujuan pemerintah tentulah baik, salah satunya sebagai upaya stimulan agar roda perekonomian dapat terus berjalan walaupun lambat. Namun, amat disayangkan, seperti yang kita ketahui, eksekusi di pemerintah daerah atau Pemda terkesan buruk. Itulah mengapa seringkali kita mendengar berita mengenai kemarahan Mensos Risma tersebar di media. Parahnya lagi, kasus permasalahannya pun amat beragam, mulai dari bansos yang terlambat disalurkan hingga ditemukannya uang bansos yang disudap. Berikut kita simak momen ketegasan Mensos Risma akibat amburadulnya penyaluran bansos. Yang pertama, Mensos Risma marah, temukan uang bansos disunat. Beberapa waktu lalu, Mensos Risma melakukan sidak penyaluran bantuan sosial di Karangtengah, Kota Tangerang. Betapa kagetnya ia ketika mendapati pendamping wilayah tersebut diduga memotong dana penerima bansos sebesar Rp50.000, di mana warga seharusnya menerima Rp600.000 karena diakumulasi yaitu bulan Mei dan Juni, serta beras 10 kg menjadi hanya Rp550.000. Risma kembali menemui warga di lokasi lain dan mencari informasi berapa bantuan yang diterima oleh warga. Kemarahan Risma haruslah menjadi warning, sebab masyarakat sangat membutuhkan bantuan-bantuan untuk bertahan hidup sementara waktu seraya kondisi stabil kembali. Sekecil apapun bantuan sosial dari Kemensos sangatlah berarti di kondisi seperti ini. Yang kedua, Mensos Risma marahi pegawainya yang bersantai dan tidak bantu dapur umum. Mensos Risma naik pitam dan memarahi seluruh pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wiataguna Bandung bulan Juni lalu. Kemarahan Mensos meluap setelah meninjau kesiapan dapur umum untuk memasak telur matang kepada masyarakat, tenaga kesehatan, petugas pengaman, dan kegiatan PPKM darurat. Diketahui dapur umum yang sudah dibuat peralatan dan kekurangan personil. Sementara banyak pegawai yang masih berada di dalam kantor tidak ikut membantu operasional di dapur umum. Mensos Risma pun meminta kepada para pegawai untuk lebih peka dan membantu di dapur umum, bukan berleha-leha di dalam kantor yang ber-AC. Yang ketiga, Ibu Risma ngamuk 8.000 bansos di Jember belum tersalurkan. Menteri Sosial Risma kali ini mengamuk kepada sejumlah pejabat bank. Pasalnya ada temuan 8.000 bansos untuk masyarakat miskin terdampak COVID-19 tidak disalurkan di Jember, Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, Risma mengamuk sambil menunjuk sejumlah pejabat di Jember. Pihak perbankan menjelaskan bahwa proses penyaluran terlambat karena proses migrasi antar bank serta ada 3.000 kartu yang tidak diambil oleh warga penerima PKH. Risma bertambah meradang. Risma menuding penyaluran bansos kepada warga miskin tidak jalan dan salah menghambat proses pencairan. Padahal jika sampai beberapa minggu ke depan bantuan belum juga dicairkan, maka bantuan akan hangus. Yang keempat, ribuan warga Bandung belum terima bansos. Risma luapkan emosinya. Mensos Risma geram karena hampir ribuan bantuan tidak tersalurkan kepada warga di Kabupaten Bandung. Permasalahannya pun kompleks, dari mulai data hingga penyaluran bantuan yang tersendat. Risma menanyakan sejumlah bantuan yang sudah disalurkan kepada warga. Nada suaranya meninggi ketika mendengar ribuan data warga yang belum mendapat bantuan. Risma juga mengatakan, permasalahan pertama pada data yang diinput daerah ke pusat. Ternyata, data tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Hal itu pun berdampak pada pihak penyalur dana dan juga bantuan. Ia pun meminta agar Dinas Sosial Kabupaten Bandung segera memperbaiki data. Risma menargetkan, pada awal bulan September, permasalahan harus sudah selesai. Yang kelima, Ibu Risma marah besar dana bansos malah ditahan-tahan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah besar saat belusukan ke penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako di Kelurahan Sendang Harjo, Kecamatan Tuban, bulan Juli lalu, di mana keluarga penerima manfaat harusnya mendapatkan jatah 3 bulan hingga bulan September, namun fakta di lapangan, warga hanya menerima 2 bulan yakni Juli dan juga Agustus. Mensos Risma mengatakan penyaluran bansos sembako untuk 2 bulan telah menyalahi aturan dan merugikan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Karakter dan sikap tegas Mensos Risma terkadang sering disalahartikan oleh orang lain. Namun tak elok rasanya jika melihat dan mengetahui maksud dan tujuannya adalah hanya untuk kepentingan masyarakat banyak. Apalagi sempat beredar kabar ada pejabat yang menyarankan Mensos Risma untuk mundur dari jabatannya akibat aksi marah-marahnya tersebut.
Sudah sepantasnya lah kita yang memiliki logika sehat mendukung apa yang menjadi perhatian Mensos Risma. Begitulah. Jokowi resmikan Bendungan Bendo di Ponorogo. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo pada Selasa 7 September. Bendungan tersebut sudah rampung dan siap beroperasi. Bismillah, Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Ungkap Jokowi dalam peresmian Bendungan Bendo pada Selasa 7 September 2021. Ia menjelaskan Bendungan Bendo dibangun dengan biaya 1,1 triliun rupiah. Bendungan tersebut memiliki kapasitas 43 juta meter kubik dengan genangan 170 hektar. Tinggi bendungan 74 meter dan menyediakan irigasi untuk 7.800 hektar sawah dan juga untuk pasokan air baku 370 liter per detik, serta bisa mengurangi banjir, mereduksi banjir sebesar 31% atau 117 meter kubik per detik, papar Jokowi. Sementara Jokowi membeberkan bahwa ada 17 bendungan yang akan diselesaikan sepanjang 2021. Sejauh ini, baru 7 bendungan yang sudah diresmikan dan juga beroperasi. 7 bendungan tersebut antara lain Bendungan Tukul di Jawa Timur yang diresmikan Februari 2021 lalu, Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan yang diresmikan pada Februari 2021. Bendungan Napun GT di Nusa Tenggara Timur yang diresmikan pada Februari 2021 dan Bendungan Sindang Heula di Banten diresmikan pada Maret 2021. Kemudian, Bendungan Kuningan diresmikan pada 31 Agustus 2021. Bendungan Wai Sekampung di Lampung yang diresmikan pada awal September 2021 dan Bendungan Bendo yang diresmikan hari ini. Selanjutnya ada 10 bendungan yang akan diresmikan selanjutnya. Beberapa bendungan tersebut adalah Bendungan Pasir Loreng yang akan diresmikan pekan ini, Bendungan Ladongi yang akan diresmikan Oktober 2021 dan Bendungan Bintang Bano yang juga akan diresmikan pada Oktober 2021. Lalu, Bendungan Ciawi yang akan diresmikan pada November 2021, Bendungan Sukamahi yang akan diresmikan November 2021, Bendungan Tugu, Bendungan Gongseng yang akan diresmikan pada Desember 2021, Bendungan Pidakso diresmikan pada Desember 2021, dan Bendungan Marga 3 diresmikan pada Desember 2021. Ia berharap bendungan-bendungan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Misalnya, bendungan disambungkan ke seluruh jaringan irigasi yang ada sehingga dapat meningkatkan produktivitas petani. Sekali lagi 2021 telah dan akan diselesaikan 17 bendungan. Artinya, produktivitas di bidang pertanian dan penambahan pasokan air kami harapkan akan meningkatkan produktivitas petani-petani, kata Jokowi. Dengan adanya storage ini sudah langsung bisa dimanfaatkan untuk menyuplai bendungan-bendungan di bawahnya sehingga meningkatkan indeks petani dari 170 menjadi 260 per tahun, kata Menteri Basuki. Bendungan Bendo berada di Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Bendungan Bendo merupakan salah satu dari proyek strategis nasional atau PSN yang bertujuan menambah kapasitas tampungan air sehingga keberlanjutan suplai air irigasi ke sawah terjaga. Begitu.